Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fabian Ipari. Di sini saya akan menjelaskan kewarganegaraan, demokrasi presidensial, karakteristik warga negara dan penegakan HAM. Yang ke satu, demokrasi presidensial. Poin pertama, presiden dipilih langsung oleh rakyat. Poin kedua, memegang kekuasaan eksekutif penuh. Poin ketiga, menjadi kepala negara dan kepala pemerintah. Poin keempat, pengawasan dilakukan oleh warga negara dan DPR. Selanjutnya, penjelasan. Presiden memperoleh mandat langsung dari rakyat. Sistem ini memberikan stabilitas dan otomatis kepada presiden dalam menjalankan pemerintah. Berikut yang kedua, ciri-ciri demokrasi presidensial. Poin pertama, presiden sebagai kepala negara. Poin kedua, dipilih langsung oleh rakyat. Poin ketiga, mengangkat dan memberhentikan menteri. Poin kelima, menteri tidak bertanggung jawab kepada DPR. Penjelasannya, dalam sistem ini kekuasaan eksekutif terpisah dari legislatif. Presiden memiliki otoritas penuh terhadap kabinetnya. Selanjutnya yang ketiga, perkembangan demokrasi di Indonesia. Poin pertama, 1945 sampai 1959 demokrasi parlementer. Yang poin kedua, 1959 sampai 1965 demokrasi terpimpin. Yang ketiga, 1966 sampai 1998 demokrasi Pancasila. Yang ketiga, 1999 sampai sekarang demokrasi era reformasi. Penjelasannya, setiap periode membawa perubahan dalam sistem dan pelaksanaan demokrasi seiring dinamika politik dan aspirasi rakyat Indonesia. Selanjutnya yang keempat, kedudukan warga negara. Poin pertama, semua warga negara memiliki hak yang sama. Poin kedua, tidak ada diskriminasi hukum. Poin ketiga, dijamin oleh pasal 27 dan 28 Undang-Undang 1945. Penjelasannya, prinsip kesetaraan menjamin bahwa semua warga tanpa memandang asal atau latar belakang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Selanjutnya yang kelima, kebebasan beragama dan kesetaraan gender. Poin pertama, kebebasan beragama dijamin pasal 29 ayat 2. Poin kedua, perempuan dan laki-laki memiliki hak yang setara. Poin ketiga, minimal 30% keterwakilan perempuan di legislatif. Dan penjelasannya, negara menghormati hak dasar individu untuk beragama dan memberi ruang yang adil bagi perempuan dan kehidupan berbangsa. Selanjutnya yang keenam, keragaman budaya dan kesatuan bangsa. Poin pertama, Indonesia terdiri dari berbagai suku, ras, agama, dan golongan. Poin kedua, semua warga negara memiliki kedudukan yang sama. Poin ketiga, prinsip Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar persatuan. Dan penjelasannya, keragaman adalah kekayaan bangsa, tugas bersama untuk menjaga dan melestarikan demi keutuhan NKRI. Selanjutnya yang ketujuh, lembaga penegakan HAM di Indonesia. Poin pertama, Komnas HAM Undang-Undang Nomor 39 1999. Poin kedua, Pengadilan HAM dan HAM ADOC Nomor 26 sampai 2000. Komisi Kebenaran dan Regulasi. Penjelasannya, lembaga ini memiliki fungsi strategis dalam menegakkan keadilan dan menyelesaikan pelanggaran HAM berat. Selanjutnya, peran masyarakat dalam menegakkan HAM. Poin pertama, menghormati hak orang lain. Terus poin kedua, tidak melakukan diskriminasi atau kekerasan. Poin ketiga, aktif dalam kontrol sosial dan menegakkan hukum. Penjelasannya, penegakan HAM tidak hanya tugas negara, tetapi juga menjadi tanggung jawab semua warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir itu konsekuensi internasional pelanggaran HAM. Poin pertama itu, negara pelanggar HAM bisa dikenai sanksi internasional. Poin kedua, diadili di mahkamah internasional. Poin ketiga, menghadapi embargo, tekanan politik, dan isolasi
diplomatik. Penjelasannya, HAM adalah nilai universal. Pelanggar HAM berat dapat dikategorikan sebagai penjahat kemanusiaan dan dikenai hukum global. Kesimpulannya, Indonesia menganut demokrasi presidensial dengan presiden sebagai pemimpin tertinggi. Warga negara setara dalam hak dan kewajiban. Keberagaman dan HAM harus dijaga bersama demi keadilan dan persatuan bangsa. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.